Depresi. Apa itu depresi? Atau depresi itu sebenarnya apa sih? Nah, depresi sendiri itu punya arti sebagai suatu gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan juga adanya rasa tidak ingin melakukan suatu aktivitas. Dari definisi itu tadi, apa aja sih tanda-tanda depresi? Ada beberapa tanda depresi utama, yaitu yang pertama, adanya afek depresif yang ditandai dengan raut muka atau ekspresi sedih. Kemudian yang kedua, yaitu hilangnya minat atau perasaan gembira. Dan yang terakhir, yaitu kurangnya energi yang nyebabin kita tuh gampang banget ngerasa capek. Selain dari tanda-tanda utama depresi tadi, ada juga tanda-tanda yang lain, kayak konsentrasi dan perhatian menurun, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, muncul gagasan rasa bersalah dan tidak berguna, pandangan masa depan yang suram dan pesimistis, perbuatan membahayakan diri atau bahkan bunuh diri, hingga pola tidur yang terganggu. Dari sekian banyak tanda depresi yang udah disebutin tadi, itu muncul minimal kurang lebih dalam kurun waktu 2 minggu. Terus, jenis depresi itu ada apa aja sih? Depresi sendiri dibagi menjadi 4 jenis, yaitu depresi ringan, depresi sedang, depresi berat tanpa psikotik, dan depresi berat dengan gejala psikotik. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, yaitu depresi ringan. Depresi ringan ini punya beberapa kualifikasi sebagai patokan. Pertama, sekurang-kurangnya harus ada 2 dari 3 tanda utama depresi. Kedua, ditambah dengan sekurang-kurangnya 2 dari tanda lain. Tidak boleh adanya tanda yang lebih berat di antaranya. Keempat, lamanya seluruh tanda depresi dalam waktu minimal 2 minggu. Dan yang terakhir, hanya sedikit kesulitan dalam pekerjaan dan kegiatan sosial yang biasa dilakuin. Selain depresi ringan, itu ada juga depresi sedang. Terus apa aja nih tanda yang termasuk ke dalam depresi sedang? Kita bakal bahas di sini. Yang pertama, sekurang-kurangnya harus ada 2 dari 3 tanda utama depresi yang sama seperti depresi ringan. Kemudian yang kedua, ditambah sekurang-kurangnya 3 tanda depresi lainnya. Lalu untuk yang ketiga, lamanya seluruh tanda berlangsung minimal 2 minggu. Dan untuk yang terakhir, pada tanda depresi sedang ini yaitu menghadapi kesulitan nyata untuk meneruskan kegiatan sosial, pekerjaan, dan urusan rumah tangga. Sebelum kita masuk ke pembahasan macam-macam depresi berikutnya, kita perlu tahu juga nih apa sih itu psikotik. Nah, psikotik sendiri adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan seseorang untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Atau gampangnya tuh kayak sulit bedain mana halu, mana realita lah ya. Nah, karena udah tahu arti dari psikotik itu sendiri, sekarang kita bakal masuk ke pembahasan depresi berat tanpa gejala psikotik. Terus apa aja nih tanda dari depresi berat tanpa gejala psikotik? Pertama, semua 3 tanda utama depresi harus ada, kemudian ditambah sekurang-kurangnya 4 dari tanda lainnya, dan beberapa diantaranya harus berintensitas berat. Lalu, apabila gejala penting misalnya agitasi atau retardasi psikomotor yang mencolok, maka pasien mungkin tidak mampu untuk melaporkan banyak gejalanya secara rinci. Dalam kasus kayak gini, penilaian secara menyeluruh terhadap depresi berat masih dapat dibenarkan. Lalu untuk episode depresi, biasanya harus berlangsung paling nggak dalam kurun waktu 2 minggu. Tapi kalau gejalanya berat banget dan onsetnya itu cepat, maka masih dibenarkan untuk menyatakan diagnosis dalam waktu kurang dari 2 minggu. Dan sangat tidak memungkinkan bagi pasien bakal mampu menjalankan kegiatan sosial, pekerjaan, atau urusan rumah tangganya, kecuali pada taraf yang sangat terbatas ya. Dan yang terakhir, depresi berat dengan gejala psikotik. Di fase ini ada beberapa tanda yang termasuk kategori depresi berat. Yang pertama, episode depresi berat yang disertai waham, halusinasi atau stupor depresif. Terus ada juga waham yang biasanya tuh melibatkan ide tentang dosa, kemiskinan atau malapetaka yang mengancam dan pasien merasa bertanggung jawab atas hal itu. Selanjutnya, terdapat halusinasi auditorik atau olfatorik, biasanya berupa suara yang menghina atau menuduh, atau bahkan bau kotoran dan daging busuk. Setelah itu terdapat retardasi psikomotor yang berat dan dapat menuju pada stupor.